Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, dilansir dari website Kata Data, pada tahun 2021 terdapat 927 kasus pembunuhan di Indonesia. Wah, bukan angka yang sedikit ya. Jadi kita bisa melihat banyak orang-orang yang tega membunuh orang lain. Dan kita pun ketika melihat berita pembunuhan di TV, terus melihat pembunuhnya, mungkin beberapa dari kita akan berkata, hukum saja dia seberat-beratnya, jangan biarkan dia lolos. Tapi sadarkah kita, terkadang di dalam kehidupan kita, bisa jadi kita melakukan tindakan yang sama seperti seorang pembunuh. Kita melakukan tindakan yang seperti membunuh dalam tanda kutip, membunuh orang lain. Dan kita pun juga saya pikir tidak suka ketika kita melakukan hal itu karena kita nggak suka menjadi seorang pembunuh. Nah, tindakan seperti apa sih yang dimaksud seperti membunuh orang lain? Nah, Bapak Saudara, saya percaya setiap kita tahu kalau Tuhan nggak suka kita membunuh orang lain. Dia melarang hal itu. Dan membunuh itu dapat diartikan sebagai tindakan mengambil nyawa orang lain dengan menganggap rendah orang tersebut dan didorong dengan rasa kebencian kepada korban pembunuhannya. Jadi orang yang membunuh pasti memandang rendah orang yang jadi korbannya sehingga dia menilai kalau orang itu tidak berharga dan pantas untuk dibunuh. Nah, Bapak Saudara, Yesus lebih jauh membahas tentang pembunuhan di Matius 5 ayat 21 sampai 26. Yesus mengatakan orang yang marah dan mengatakan kepada saudaranya jahil dan kafir, orang itu telah membunuh saudaranya. Kenapa demikian? Nah, Bapak Saudara, dalam versi Inggrisnya dikatakan kafir itu you good for nothing atau kamu gak berguna. Lalu mengatakan kata jahil yang berarti kamu gak tahu apa-apa soal agama. Nah, mengapa ketika kita melakukan dua hal itu kita sama seperti telah membunuh saudara kita? Jawabannya adalah karena orang tersebut telah merendahkan dan membenci saudaranya ketika mengucapkan hal itu. Melihat saudaranya tidak berharga, merendahkan saudaranya. Bukankah hal itu adalah hal yang sama yang dilakukan oleh seorang pembunuh? Dengan kata lain, ketika kita marah dengan orang lain dan kita membencinya, kita merendahkannya, kita sama seperti seorang pembunuh. Kita telah membunuh saudara kita. Tetapi Yesus gak mau itu. Yang Yesus mau bukan kita merendahkan dan membenci orang lain, tetapi menerima dan menghargai orang itu. Maka di ayat 23-27 Yesus memberikan ilustrasi di mana jika kamu punya masalah sama seseorang, kamu benci seseorang, coba kamu lakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah bentuk dari seseorang ingin berdamai dengan orang lain. Menerima orang lain. Dia ingin permasalahan di antara mereka selesai sehingga dia bisa menghargai, menerima orang tersebut. Gak ada lagi kebencian di antara mereka. Karena jangan sampai kebencian kita membawa kita kepada murka Allah di akhir zaman nanti, di hari penghakiman. Karena dosa kebencian terus kita pegang sampai akhir nanti. Mungkin beberapa dari kita memiliki kebencian kepada orang lain atau pernah merendahkan orang lain. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita kalau dia gak suka kita membenci dan merendahkan orang lain. Tetapi dia mau kita menerima dan menghargai orang lain. Jadi kalau ada unek-unek, kebencian, yuk kita rekonsiliasi, yuk kita selesaikan. Dengan orang tua kita, suami atau istri kita, anak kita, saudara kita, rekan kerja kita, atau saudara seiman kita yang lainnya. Mungkin kita berkata bukan salah saya, dia yang mengecewakan saya dulu, dia yang merendahkan saya. Jadi buat apa saya menerima dia, buat apa saya menghargai dia? Bapak Saudara, kita menerima dan menghargai bukan buat apa, tapi karena
apa? Kita sama-sama orang berdosa. Gak ada satupun yang benar, gak ada satupun yang layak. Tapi karena Allah mengasihi kita, Yesus rela mengorbankan dirinya, menebus kita. Sehingga di dalam Yesus kita menjadi benar, di dalam Yesus kita menjadi layak. Kita yang tadinya membenci Allah, merendahkan Allah dengan merasa diri kita paling benar dibanding Allah. Tapi di saat itu Allah tetap mengasihi kita. Di saat itu Allah tetap mengasihi kita, Bapak Saudara. Jadi sekali lagi kita menerima orang lain, menghargai orang lain bukan buat apa, tapi karena apa? Karena apa? Karena Yesus telah memberikan kasih-Nya buat kita. Karena kita telah menerima kasih Yesus. Jadi kita yang telah menerima kasih Allah itu, maukah kita mengasihi orang yang bersalah sama kita? Belajar menerima mereka meski suka bikin kita naik darah. Belajar menghargai mereka meskipun mereka suka ngomongin kita di belakang. Sama seperti Yesus yang menerima kita, mengasihi kita, menghargai kita. Meskipun kita masih berdosa. Sekalipun di saat kita masih belum mengasihi Dia, belum menghargainya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk menerima dan menghargai orang lain. Sekalipun orang itu melakukan hal buruk kepada kita. Karena penerimaan dan penghargaan seperti itulah yang memancarkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan ketika kita melakukan hal itu, mereka bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga mereka bisa percaya dan diselamatkan. Jadi maukah kita menjadi agen kasih Allah di sekitar kehidupan kita, di sekeliling kita. Dengan belajar menerima dan menghargai mereka. Baik mereka yang mudah diterima maupun yang sulit untuk diterima. Tuhan memberkati kita semua.